Ketika kita katakan ibadah hati lebih penting daripada ibadah zahir, itu artinya kalau hatinya sudah bagus, maka zahirnya akan lebih bagus. Dia talazum, bukan masing-masing. Ya, tidak mungkin kita mengatakan orang hatinya bersih, tapi kalau mulutnya masih kotor, kasar. Tak ada istilah misalnya dia walaupun mulutnya kotor, walaupun mulutnya kasar, tapi hatinya baik. Tak ada itu. Atau misalnya kita katakan dia walaupun solatnya enggak beres, bermasalah, enggak pernah baca Al-Quran, enggak pernah ke masjid, tapi hatinya lebih daripada ahli masjid. Tak ada itu. Dia talazum. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, alladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah yang ke-45 dengan syarahan dari Ibnu Ajibah. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah, husnul a'mali nataiju husnil ahwali, wa husnul ahwali nataij min at-tahaqquqi fi maqami al-inzali. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal, bagusnya amal perbuatan adalah hasil dari bagusnya ahwal. Wa husnul ahwali min at-tahaqquqi fi maqami al-inzal, dan bagusnya ahwal adalah hasil daripada kesungguhan atau ketetapan fi maqamil inzal, pada maqam inzal. Kita ulangi, husnul a'mali nataiju husnil ahwali, bagusnya amal perbuatan zahir, nataiju husnil ahwali adalah hasil dari bagusnya ahwal. Wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamil inzal, dan bagusnya ahwal adalah hasil dari kesungguhan atau ketetapan pada maqam inzal. Hikmah ini adalah penutup, sebenarnya hikmah ini adalah penutup dari hikmah sebelumnya.
atau hikmah ini adalah memberikan atau menjawab pertanyaan yang mungkin timbul pada hikmah sebelumnya, di mana pada hikmah sebelumnya disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa nilai ibadah, nilai suatu ibadah yang dilakukan oleh orang yang hatinya zuhud dengan nilai ibadah yang dilakukan oleh orang yang hatinya itu masih ada kecintaan kepada dunia, antara keduanya itu nilainya berbeda. Kalau orang yang hatinya itu zuhud, maka ibadah yang dia lakukan meskipun terlihat sedikit, tapi oleh Allah tidak dipandang sedikit, tapi dipandang banyak dan besar nilainya. Namun ibadah yang dilakukan oleh orang yang hatinya masih terbelenggu dengan dunia, meskipun secara zahir kadang-kadang ibadahnya banyak, tapi sedikit di mata Allah. Bahkan bisa saja tidak berarti apa-apa. Makanya kemarin itu kita sampaikan, ada seseorang yang bertanya kepada seorang ulama, seseorang yang semangat sekali beribadah, ya, sangat banyak ibadahnya, tapi dia tidak merasakan dekat dengan Allah, tidak merasakan nikmat ibadah, dia tidak merasakan manis ibadahnya, atau dengan kata lain hambar, hanya nyum tepung. Dia sudah berusaha banyak beribadah, tapi tidak ada terasa apa-apa, hanya nyum tepung hambar. Maka dia bertanya kepada seorang ulama, kenapa bisa seperti itu? Kata ulama tersebut, kamu keluarkan dulu dunia dari hatimu, baru ibadah itu terasa nikmat. Artinya berusahalah untuk zuhud terhadap dunia, baru kemudian ibadah itu mendapatkan tempatnya, artinya menghasilkan kenikmatan, kelezatan, kedekatan, mendekatkan kita kepada Allah. Nah, karena ibadah yang dilakukan oleh hati yang zuhud, nilainya itu tinggi dan berat di sisi Allah, walaupun secara zahir sedikit. Nah, itu kan kesimpulan dari hikmah sebelumnya. Nah, kemudian timbul mungkin pertanyaan, bagaimana memang ibadahnya orang zuhud itu? Apa yang membedakan ibadah dia dengan ibadahnya orang yang nomor dua tadi, yang hatinya masih terbelenggu dengan dunia? Apa yang membedakan? Nah, dijawab oleh hikmah yang kita bahas pada subuh ini, bahwa ibadah orang zuhud itu dia bukan hanya memperhatikan amalan zahir, tapi dia memperhatikan apa yang ada di sebalik yang zahir tersebut. Dia memperhatikan ahwal, dia memperhatikan maqam. Nah, jadi amal itu ada yang zahir saja, ya, orang beribadah dia beribadah, orang berzikir dia berzikir, ada yang zahir saja. Tapi ada orang yang beribadah bukan hanya secara zahir, tapi dia ada ahwal. Kemudian dari ahwal
membawa dia kepada maqam. Walaupun secara umum ahwal dan maqam ini adalah ibadah hati. Dan secara umum juga ibadah hati itu lebih penting, lebih utama daripada ibadah zahir. Kita ulangi, ibadah hati itu lebih penting dan lebih utama daripada ibadah zahir. Makanya misalnya kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, zikir dalam hati itu lebih utama daripada zikir dengan lisan yang zahir. Ada orang yang suka aneh ketika kita katakan seperti ini, dia akan berpikir, oh kalau begitu ibadah zahir tidak kita lakukan, tidak apa-apa juga, yang penting ibadah hati saja. Itu kalau dia sudah berpikir seperti itu, berarti tandanya hatinya rusak. Karena ibadah zahir itu hasil daripada ibadah hati. Kalau ada orang, dia sudah beda kondisi, dia sudah ibadah hati, nggak ada ibadah zahir lagi. Kalau kita lihat dia nggak sholat secara zahir lagi, sudah sholat dengan hati, berarti itu hatinya rusak. Ketika kita katakan ibadah hati lebih penting daripada ibadah zahir, itu artinya kalau hatinya sudah bagus, maka zahirnya akan lebih bagus. Dia talazum, bukan masing-masing. Tidak mungkin kita mengatakan orang hatinya bersih, tapi kalau mulutnya masih kotor, kasar. Tidak ada istilah misalnya, dia walaupun mulutnya kotor, walaupun mulutnya kasar, tapi hatinya baik. Tidak ada itu. Atau misalnya kita katakan dia walaupun sholatnya nggak beres, bermasalah, nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah ke masjid, tapi hatinya lebih daripada ahli masjid. Tidak ada itu. Dia talazum. Kalau memang dalam hatinya betul-betul ada cinta kepada Allah, maka dimanapun ada Allah, dimanapun disebut Allah, di situ ada dia. Itulah bukti cinta. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Mereka yang ibadahnya bukan hanya dengan zahir saja, tapi dengan hati. Apabila disebutkan nama Allah di hadapan mereka, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, zadatuhum imana, bertambah iman mereka kepada Allah. Jadi itu perlu kita sampaikan, perlu kita luruskan biar tidak salah paham nanti. Ada orang dia suka salah paham, sengaja dia salah paham. Jadi ketika kita katakan bahwa ibadah batin atau ibadah hati itu lebih utama daripada ibadah zahir, itu maknanya, di antara maknanya, kalau ibadah batinnya sudah bagus, pasti ibadah zahirnya bagus. Cuman masalahnya ada orang, ini yang diluruskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini ada orang yang ibadahnya zahir saja bagus, tapi batinnya tidak bagus. Yang beribadah anggota
organ tubuhnya saja, tapi hatinya tidak beribadah kepada Allah. Nah, ini yang masalah. Ini yang tidak baik. Inilah yang kita perbaiki dalam pengkajian hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Kita ingin membawa diri kita bukan hanya beribadah secara zahir, tapi beribadah dengan hati. Dua-dua harus beribadah, baru dia menghasilkan. Nah, sekarang kita lihat hikmah ini bagaimana dia menjelaskan tentang model beribadah orang zuhud tadi. Di sini ada a'mal, ada 3 kata kunci dalam hikmah ini yang perlu kita jelaskan. Ada a'mal, ada ahwal, ada maqam. Ada a'mal, ada ahwal, ada maqam. A'mal itulah ibadah zahir. Kondisi ibadah zahir tergantung dengan ahwal, baik buruknya ahwal. Kondisi ahwal tergantung kepada maqam. Nah, kemudian perlu kita jelaskan apa itu amal, apa itu ahwal, apa itu maqam. Nah, jelaskan oleh Ibnu Ajibah. Ini kita baca penjelasan Ibnu Ajibah, beberapa penjelasan Ibnu Ajibah. Qultu, aku berkata, kata Ibnu Ajibah, al-a'malu harakatul jismi bil mujahadah. A'mal, perbuatan amal, harakatul jismi adalah gerakan badan, bil mujahadah, dengan mujahadah, usaha. Kita ke masjid, ini kan gerakan badan. Kita usaha tadi, dari enak tidur, bangun, wudhu, ke masjid. Sampai ke masjid, kita sholat, gerakan badan. Kemudian selesai sholat, kita duduk, mendengarkan kajian. Ini kan ibadah gerakan badan. Yang gerakan badan ini bil mujahadah, butuh usaha. Inilah amal, seluruh amalan zahir yang dilakukan oleh tubuh, itu amal. Wal ahwal harakatul qalbi bil mukabadah. Dan ahwal adalah gerakan hati bil mukabadah, dengan menerima setiap penderitaan hidup. Itu ahwal. Nah, gerakan hati artinya ibadah hati dalam menghadapi setiap penderitaan hidup. Rasa sakit dalam hidup, rasa tidak enak, disakiti, dihina, dicaci, direndahkan, atau diberikan musibah oleh Allah, dan diberikan cobaan yang begitu berat, mukabadah, berbagai penderitaan hidup kita rasakan, kita apa istilahnya, kalau bahasa Arab itu zuk, kalau bahasa Indonesia ya kita rasakan, kita, kalau bahasa Aceh dapur rasa sampai pada tingkat menikmati cobaan Allah. Yang ahwal. Maka ahwal ini lebih berat daripada amal. Kalau beribadah dalam kondisi normal, banyak orang bisa. Tapi ketika dicoba oleh Allah dengan cobaan berat, ditempa oleh Allah dengan tempaan yang tidak main-main, bagaimana kondisi hati ketika itu? Apakah dia bertahan? Kalau dia bertahan, itulah ahwal. Nah, itulah dia ahwal.
Kalau dia tidak bertahan, berarti dia belum ahwal. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu berfikir mereka akan ditinggalkan cukup dengan mengatakan kami beriman kepada Allah, kemudian kami beramal, wahum la yuftanun, padahal mereka belum ditempa, belum dicoba, belum diuji? Tidak. Itu belum. Itu baru zahirnya. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh telah kami uji, kami coba, kami tempa sebelum mereka orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah, kemudian baru kami tahu mana yang betul-betul beriman, mana yang hanya casing saja. Itulah ahwal. Ketika hati sudah menikmati penderitaan hidup, bukan hanya siap menghadapi, menikmati, sudah menjadi kenikmatan. Sudah sampai pada tahap ketika hidup enak justru susah. Ini kenapa? Saking dia hidupnya penuh dengan cobaan Allah, seminggu dia nggak ada cobaan, dia susah. Ini apakah Allah sudah lupa sama saya? Apakah Allah sudah nggak lihat saya lagi? Ya, hana cobaan tagai kalau minggunya. Apa kedua ke Allah belum? Sampai pada tingkat itu, setiap penderitaan hidup dia sudah menikmati. Dan begitulah ulama salafus saleh. Justru mereka itu senang bukan ketika tidak ada cobaan, justru mereka senang saat ada cobaan. Kita dulu pernah menjelaskan tentang seorang ulama besar, ahli, seorang sufi yang meninggal anaknya masih bayi. Meninggal anaknya. Maka kemudian ulama-ulama yang lain, kawan-kawan beliau, beserta orang-orang datang takziah untuk menghibur beliau, anaknya meninggal. Sampai ke sana, orang-orang melihat justru beliau bahagia, happy, ketawa-ketawa, senyum-senyum, menyambut orang dengan penuh ceria. Maka orang-orang heran, ditanya sama ulama yang lain, "Wahai Syekh, ini kami pergi takziah, tapi terasa akikah." Kan orang kalau akikah senang, punya anak, dibuat akikah, kenduri, dikasih nama, bahagia. Ini kami pergi takziah, tapi rasanya seperti pergi akikah. Kenapa engkau nampak begitu ceria, senang? Seharusnya engkau sedih, berduka. Kata Syekh tersebut, kenapa saya harus berduka? Bukankah kita sama-sama tahu bahwa Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, setiap anak yang kecil, yang belum baligh, yang meninggal, dia akan ditempatkan di salah satu taman di surga atau di Al-A'raf. Dia menunggu orang tuanya datang, kemudian dipegang di tangan, dibawa masuk dalam surga. Jadi kenapa saya harus sedih, kata Syekh tersebut? Justru saya senang. Saya masih di dunia, sudah ada darah daging saya yang berada di taman surga, dan dia menunggu saya di surga. Bukankah itu nikmat yang sangat besar dari Allah? Nah, ibadah seperti ini bukan ibadah zahir, ini ibadah ahwal. Dan menghadapinya tidak semudah menjelaskannya. Karena pada faktanya banyak orang yang secara zahir bagus ibadahnya,
Tapi ketika datang ditimpa cobaan dari Allah, dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Nah, ini ahwal. Jadi dia ibadah hati dalam menghadapi mukabadah berbagai penderitaan hidup. Atau lebih spesifiknya dalam menghadapi qada dan qadar Allah, sampai dia sudah menikmatinya, kamu menikmati ya. Nah, kemudian adapun wal maqamat, makam ini hasil daripada ahwal. Sukunul qalbi bittuma'ninah. Adapun maqam adalah sukunul qalbi, ketenangan hati. Ketenangan hati. Hati sudah kebal, kekebai bahasa Aceh. Hati kekebai. Dipusakit hantakit le. Dunia tidak terasa apa-apa lagi. Yang terasa hanya Allah. Itulah nafsul mutmainnah, sudah puncaknya itu. Seperti kata Rabi'ah al-Adawiyah, idza wajadtul widda fa fawqa turabi turabun. Apabila cinta Allah telah kudapatkan, maka semua yang ada di atas tanah ini, di atas bumi ini, semuanya tanah, tidak ada nilai apa-apa. Nah, itu sudah puncak. Yang ada hanya Allah. Apapun yang dia hadapi itu dari Allah. Selama dari Allah, maka dia senang. Ini sudah tumakninah betul ini. Ini tidak ada rasa apa-apa lagi. Nah, ya. Nah, itu kira-kira makna a'mal, ahwal, dan maqam. Jadi tinggal kemudian kita bagaimana dari a'mal sampai kepada ahwal, dan kalau sudah sampai kepada ahwal biasanya akan sampai kepada maqam. Itu secara teori. Walaupun nanti secara praktek ahwal itu seperti khauf, raja, ta'zim, itu nanti penjelasan khusus di ilmu tasawuf, nanti itu dari kita sampaikan di sini. Dan maqam itu nanti secara amalan itu mulai daripada taubah, kemudian sabar, kemudian ridha. Itu ahwal, prosesnya maksudnya. Dari taubat pertama, betul-betul membersihkan diri, taubat kepada Allah dari dosa kecil, dosa besar. Selesai proses taubat, taubatan nasuha, dan dia tidak akan habis-habis, terus bertaubat. Selesai taubat, kemudian sabar. Maqam sabar. Apa itu sabar? Setelah bertaubat, menahan diri daripada berbuat maksiat, itulah sabar. Dia sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena kan menjalankan ketaatan kepada Allah tidak mudah. Bangun jam 4 malam, tahajud, itu tidak mudah. Rutin sholat berjamaah 5 waktu ke masjid, tidak mudah itu. Rutin baca Al-Quran, rutin zikir, rutin puasa sunat, itu tidak mudah. Butuh kesabaran. Ada orang nggak sanggup, ya, nggak sabar. Tapi ada yang lebih berat dari itu. Sabar menahan diri tidak berbuat maksiat. Itu lebih berat daripada sabar dalam berbuat ibadah. Ada yang lebih berat sabarnya. Sabar terhadap qada dan qadar Allah. Menerima takdir Allah. Ini sabar. Ketika sabar sudah berjalan dengan baik, baru kemudian makam berikutnya. Apa itu makam berikutnya? Ridha. Itulah makam ridha, itu makam menikmati setiap apa yang Allah takdirkan. Dan tidak ada di alam ciptaan Allah ini yang terjadi di luar takdir Allah. Ketika kita ridha, menerima dengan sepenuh hati, bahkan menikmatinya, itulah makam ridha. Itu pada prakteknya ya.
Tapi secara teori yang kita sampaikan tadi. Makanya di sini dikatakan oleh Ibnu Ajibah, wa'lam annal maqama wal hala likulli wahidin ilmun wa amal. Fal maqamu yata'allaqu bil ilmu awalan thumma yas'a fi amalihi thumma yakunu halan thumma yasiru maqaman. Wa kadzalika al hal yata'allaqu bihil ilmu awalan thumma al amal thumma yasiru maqaman halan. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya maqam dan ahwal, setiap keduanya itu ada ilmunya, ada prakteknya. Kita harus belajar dulu. Dan semua amalan sufi ini tidak boleh asal-asalan, harus ada ilmu dulu, baru praktek. Kalau tiba-tiba misalnya pengen praktek seperti orang sekarang ini misalnya, model-model pesufi-sufi roh, wali-wali roh, ternyata bukan sufi, bukan wali, justru tidak waras ya. Dan Indonesia banyak, termasuk seperti hari ini yang lagi populer itu ya, ahli bahasa Suryani itu ya. Dia ilmu dulu, kemudian baru praktek. Nah, jadi makam ahwal dan makam butuh. Nah, penutup Ibnu Ajibah menjelaskan, ini kesimpulan daripada hikmah sebelumnya dan hikmah pada subuh hari ini. Kata Ibnu Ajibah, wa qala As-Siddiq radhiyallahu anhu li Abil Hasan Asy-Syadzili fi an-naum, berkata Abu Bakar As-Siddiq kepada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili dalam mimpi. Jadi Imam Abul Hasan Asy-Syadzili bermimpi berjumpa Abu Bakar As-Siddiq dalam mimpinya. Memang seperti itu dia, orang-orang para wali Allah. Mereka diperjumpakan oleh Allah dalam alam roh atau dalam mimpi, karena kebersihan hati mereka, kesucian hati mereka. Nah, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, alamatu khuruji hubbid dunya minal qalbi badluha 'indal wajdi wa wujudu ar-rahah minha 'indal faqdi. Tanda telah keluar cinta dunia dari hati, badluha 'indal wajdi, mudah menghabiskan dunia itu ketika mampu ya. Wa wujudu ar-rahah minha 'indal faqdi, dan merasa tenang, ada tidak panik, tidak susah, tidak khawatir ketika hilang dunia dari tangannya. Nah, itulah zuhud sebenarnya. Makanya pertanyaan kemarin, setelah kita sampaikan kajian kemarin, ada pertanyaan, apakah zuhud itu bermakna tidak bekerja, tidak mencari uang, tidak kaya? Apakah itu makna zuhud? Bukan. Kalau zuhud justru sebenarnya kalau karena tidak ada apa-apa baru jadi zuhud, berarti itu terpaksa jadi zuhud. Memang ada tentu, karena cara lain harus zuhud. Jatuh miskin, dia hana tapu baru zuhud. Itu bukan planning terpaksa, hana pilihan lain. Walaupun boleh juga ya. Tapi di sini dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, justru zuhud itu ketika dunia berada di tangan kita, tapi dia tidak bernilai apa-apa bagi kita. Mudah kita infakkan, mudah kita berikan. Dan ketika dunia telah hilang di tangan kita, kita pun tidak panik. Itulah zuhud. Dan itulah zuhud yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah itu orang kaya raya, dia pengusaha sukses. Rasulullah itu bukan orang sembarangan. Dan bisnis Rasulullah itu level internasional. Ke Syam itu 4 negara. Lebanon, Yordania, Palestina, Syria. Itu bisnis Rasulullah.
Rasulullah baru berhenti berbisnis umur 40 tahun karena sudah punya tugas diangkat jadi Rasul. Dan setelah jadi Rasul pun Rasulullah mendapatkan hak 1/5 dari setiap harta hasil perang. Tapi ya, wa kanat yaduhu karrihil mursalah, tangan Rasulullah itu seperti angin kencang. Apa maksudnya? Cepat sekali hartanya itu dilimpahkan di jalan Allah. Hanya medun. Kalau kita medun, misalnya ini tadi malam alhamdulillah ada usaha, ada pemasukan tadi malam 40 juta misalnya. Nah, pagi ini ketika sholat subuh lewat kotak amal. Tadi malam sudah pas hitungannya 40 juta. Mau kita masukkan kotak amal 100.000 tadi subuh lewat kotak amal. Saat kita masukkan 100.000 teringat. Padahal berkelampah 40 jutanya, punya tajuk terdunya, ketika kaji ke lebih, kurang juta, kurang terdu. Aku kurang terdu. Berarti ada yang mengganjal, ya. Jadi belum zuhud itu. Zuhud mereka seperti itu. Rasulullah karihil mursalah. Abu Bakar As-Siddiq, orang Bakar itu orang kaya. Sampai sekarang aset Abu Bakar masih ada, rumah-rumah singgah di Mekah itu. Itu kan rumah-rumah harta peninggalan Abu Bakar saat hijrah ke Madinah. Bisnis-bisnis Abu Bakar itu luar biasa. Beliau pembisnis sukses, sampai diangkat jadi khalifah beliau masih berbisnis. Sampai kata Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar, sudah cukup engkau kelola bisnis, sekarang tugasmu khalifah, pemimpin umat Islam. Tapi begitu ada panggilan dari Rasulullah, kita mau jihad, siapa yang berinfak saya tunggu. Datang Abu Bakar As-Siddiq, dia bawa seluruh hartanya ke Rasulullah, tidak ada yang disisakan sedikit pun, sampai Rasulullah mengatakan, ma tarakta li ahlika, wahai Abu Bakar, ini terlalu banyak. Kira-kira misalnya puluhan miliar lah dia bawa harta untuk jalan Allah. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Taraktu fihim Allah wa Rasulah. Tidak ada yang kutinggalkan kecuali Allah dan Rasul. Sanggup dah. Cuman kemudian tidak dikasih lagi seperti itu sama Allah. Kemudian turun ayat Al-Quran, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawam. Dan mereka-mereka yang berinfak di jalan Allah hendaklah dalam berinfak jangan berlebihan sampai habis semuanya, jangan juga terlalu sedikit. Datang orang kemudian, alhamdulillah, nah ayatnya anda maha kahir sih. Tapi begitulah zuhud. Di samping, di sekeliling Rasulullah itu bukan orang sembarangan. Abu Bakar, pengusaha besar. Umar bin Khattab, ahli tanah, yang model-model sekali telat salat jamaah asar ke masjid. Datang Umar bin Khattab, jamaah asar sudah selesai, orang sudah pulang dari masjid, telat jamaah, telat semayang, telat jamaah, gara-gara telat keluar dari kebun kurma. Langsung besoknya kebun kurma itu, satu kebun kurma diwakafkan. Menyuruh lagi kan tamu doa, ada boleh bertelat diurut. Lagi katanya cek kabut tu roro telat sedekah pitan. Nah, Utsman bin Affan, itu luar biasa. Sedekah Utsman bin Affan terkenal dan beliau milioner. Abdurrahman bin Auf, mereka orang-orang yang dunia bersama mereka, cuman tidak dimasukkan dalam hati, tapi dunia mereka genggam, mereka kuasai di tangan mereka. Tidak dimasukkan ke hati. Kalau kita, dunia itu masuk ke hati. Di tangan tidak ada, justru tiba-tiba di hati. Zuhud itu keluarkan dunia dari hati, taruh di tangan. Harus kita kuasai. Jangan dunia menguasai kita, kita yang kuasai dunia. Nah, itulah kata Abu Bakar As-Siddiq, makna zuhud. Jadi kalau ada mudah untuk diinfakkan, kalau tidak ada pun tidak susah, tidak panik.
Wa alamatut tahaqquq bil inzal fi maqamit tawakkul as-sukun wa tuma'ninah inda muharrakatil asbab. Dan tanda ketetapan pada makam itu adalah apa namanya? Tuma'ninah, ketenangan, inda muharrakatil asbab, dalam kondisi apapun. Wa alamatut tahaqquq bil inzal fi maqamil ma'rifah, dan adapun tanda ketetapan pada makam ma'rifah. Ma'rifah ini ada sudah sampai kepada hasil dari tauhid. Secara amal sudah bagus, secara ahwal sudah bagus, secara makam sudah bagus, sampailah dia kepada puncak tauhid yaitu ma'rifah. Apa hasilnya atau implementasinya? Huwal adabu zahiran wa batiran wa husnul khuluq ma'a kulli makhluk, adalah seseorang itu sudah beradab, berakhlak secara batin hatinya dengan Allah, wa zahir, dan luar hatinya dengan makhluk, sehingga wa husnul khuluq ma'a kulli makhluk, bukan hanya akhlaknya bagus dengan Allah, tapi bagus dengan seluruh makhluk. Sebagaimana dulu kita sampaikan, tanda orang cinta kepada Allah, dia cinta kepada makhluk Allah. Kalau dia cuma ngomong cinta kepada Allah, tidak cinta dan sayang kepada makhluk ciptaan Allah, maka cintanya kepada Allah itu palsu. Walidzalika qala Abu Hafs Al-Haddad radhiyallahu anhu, oleh karena itu terakhir berkata Abu Hafs Al-Haddad, Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, husnu adabil zahir unwanu husnu adabil batin, bagusnya adab pada zahir itu adalah tanda bagusnya adab pada batin. Jadi ketika orang sufi berbicara akhlak dan adab, itu bukan hanya adab luaran, tapi adab dari dalam hati dengan Allah, yang menghasilkan adab yang indah dengan makhluk Allah. Nah, inilah kira-kira ya sebagai penutup atau pelengkap penjelasan daripada hikmah yang sebelumnya, juga hikmah pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum.